dia naik ke troli supaya tidak tersesat, tapi dia jadi nggak bisa lihat jalan. Lalu dia duduk menyamping di sisi troli, tapi keretanya jadi miring. Terus dia pindah duduk di dalam troli. Kalau dia di situ, barang belanjaan mau ditaruh di mana? Akhirnya dia rebahan di bagian bawah troli. Punya pacar seperti ini harus ekstra sabar. Saat jalan-jalan di mall, dia sering nggak fokus. Bahkan ketika mau ke toilet, dia hampir saja masuk ke toilet laki-laki. Karena itu, pacarnya khawatir dan selalu memperhatikannya. Saat sedang belanja, pacarnya menyuruh dia naik ke troli supaya tidak tersesat. Tapi dia jadi nggak bisa lihat jalan. Lalu dia duduk menyamping di sisi troli. Tapi keretanya jadi miring. Terus dia pindah duduk di dalam troli. Kalau dia di situ, barang belanjaan mau ditaruh di mana? Akhirnya, dia rebahan di bagian bawah troli. Punya pacar seperti ini harus ekstra sabar. Saat jalan-jalan di mall, suami pergi perjalanan bisnis, istri semangat waktunya misalnya. Tapi ternyata suaminya terus mengawasinya. Dia menelpon temannya untuk datang ke rumah dan bermain bersama. Tapi robot suami ingin ikut main juga. Akhirnya mereka main berempat. Dia disangka robot suami menang terus. Istrinya jadi kesel. Suaminya lalu pesan pizza dan minuman untuk menghiburnya. Saat lagi makan, suaminya gangguin dia terus. Akhirnya dia mengalihkan perhatian suaminya dengan pizza hingga terjatuh. Karena capek, robot suami cas baterai dulu. Setelah teman-temannya pamit pulang, dia lalu mengajak istrinya jalan-jalan, bermain dengan anjing dan kapibara. Tapi malah dia yang jadi mainan. Terus mereka pulang dan mandi. Saat mau tidur, namun istrinya tidak mau. Setelah robot suami mentransfer 5.200 yuan, baru deh dia memindahkan suaminya ke sebelahnya. Suami pergi perjalanan bisnis, istri senang banget waktunya me time. Tapi ternyata suaminya terus mengawasinya. Dia menelpon temannya untuk datang ke rumah dan bermain bersama. Tapi robot suami ingin ikut main juga. Akhirnya mereka main berempat. Dia disangka robot suami menang terus. Istrinya jadi kesel. Suaminya lalu pesan pizza dan minuman untuk menghiburnya. Saat lagi makan, suaminya gangguin dia terus. Akhirnya dia mengalihkan perhatian suaminya dengan pizza hingga terjatuh. Karena capek, robot suami cas baterai dulu. Setelah teman-temannya pamit pulang, dia lalu mengajak istrinya jalan-jalan, bermain dengan anjing dan kapibara. Tapi malah dia yang jadi mainan. Terus mereka pulang dan mandi. Saat mau tidur, namun istrinya tidak mau. Setelah robot suami mentransfer 5.200 yuan, baru deh dia memindahkan suaminya ke sebelahnya. Suami pergi perjalanan bisnis, istri senang banget waktunya me time. Tapi ternyata suaminya terus mengawasinya. Dia menelpon temannya untuk datang ke rumah dan bermain bersama. Tapi robot suami ingin ikut main juga. Akhirnya dia lagi pusing dan di kereta ada suara anak kecil yang sangat lewat. Suara tangisan anak itu sampai membangunkannya. Lagi terjadi keributan. Ternyata dia membantu menenangkan anak itu. Suara tangisan anak itu sampai membangunkannya. Penumpang lain juga mulai kesal. Ibunya berusaha menenangkan, tapi si anak malah menangis semakin keras. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi. Temannya panik, mengira akan terjadi keributan. Ternyata dia membantu menenangkan anak itu. Ini anak tersebut sudah berhenti menangis. Rupanya si kecil menangis bukan karena manja, tapi karena telinganya sakit akibat perubahan tekanan udara saat kereta masuk terowongan. Dia lagi pusing dan di kereta ada suara anak kecil yang sangat lewat. Suara tangisan anak itu sampai membangunkannya. Penumpang lain juga mulai kesal. Ibunya berusaha menenangkan, tapi si anak malah menangis semakin keras. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi. Temannya panik, mengira akan terjadi keributan. Ternyata dia membantu menenangkan anak itu. Ini anak tersebut, cewek ini merasa lelah di tengah perjalanan. Jadi dia menepi untuk beristirahat. Begitu lampu dinyalakan, ruangan itu langsung berubah jadi kamar mobil yang bikin betah. Terus dia turunin jok dan pasang meja kayu. Lalu dia menutup tirai agar nggak terlihat dari luar. Dan menyiapkan toilet portable buat cuci tangan dan buang air. Kemudian dia menyalakan layar proyektor untuk memutar
Dia lagi pusing dan di kereta. Ada seorang cewek ini merasa lelah di tengah perjalanan, jadi dia menepi untuk beristirahat. Begitu lampu dinyalakan, ruangan itu langsung berubah jadi kamar mungil yang bikin betah. Terus dia turunin jok dan pasang meja kayu. Lalu dia menutup tirai agar nggak terlihat dari luar. Dan menyiapkan toilet portable buat cuci tangan dan buang air. Kemudian, dia menyalakan layar proyektor untuk memutar acara kesukaannya. Lalu mengeluarkan bahan makanan yang dibeli dan mulai memasak hotpot yang lezat. Meskipun cuaca di luar dingin karena lagi hujan, suasana di dalam tetap hangat. Setelah selesai makan, dia bersiap untuk tidur. Di penghujung hari yang melelahkan, dia akhirnya bisa beristirahat dengan nyaman tanpa perlu menyewa hotel. Cewek ini merasa lelah di tengah perjalanan, jadi dia menepi untuk beristirahat. Begitu lampu dinyalakan, ruangan itu langsung berubah jadi kamar mungil yang bikin betah. Terus dia turunin jok dan pasang meja kayu. Lalu dia menutup tirai agar nggak terlihat dari luar. Dan menyiapkan toilet portable buat cuci tangan dan buang air. Kemudian dia menyalakan layar proyektor untuk memutar acara kesukaannya. Lalu mengeluarkan bahan makanan yang dibeli dan mulai merusak taman bunganya. Dia mau cari pelakunya. Lukanya diukur. Cewek ini merasa ada yang merusak taman bunganya. Dia mau cari pelakunya. Lukanya diukur pakai permen karet. Pokoknya si pelaku harus ketemu. Pulang, dia langsung cocokin panjangnya. Nih, kebaca. Banget.